Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Idham Pirhanuddin. Saya dari program studi D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Di sini saya akan membawakan atau memberikan contoh program sederhana tentang pendataan barang dengan menggunakan konsep relasi antar kelas. Baik, di sini kita membuat sebuah project dulu. Sini saya kasih nama projectnya data barang. Setelah dibuat projectnya, ini kita hapus saja dulu. Nah, setelah dihapus, di sini kita bikin 3 PC, dimana buat misah-misahin nanti buat relasi antar kelasnya. PC pertama saya kasih nama model. Yang kedua saya kasih nama controller. Yang ketiga nama main. Nah, di sini saya di package model saya kasih kelas barang sama bikin kelas pembelinya. Oke, di kelas barang di sini kita kasih data. Saya kasih di sini private string nama barang sama jumlah barangnya. Nah, setelah itu kita buat konstruktornya. Kita buat konstruktor otomatis aja ya. Generate. Sebuat konstruktor kita kasih juga setter getter. Oke. Nah, setter getter di sini kita kasih metode buat nampilinnya, yaitu void tampil data. Sini kita masukkan data nama barang sama jumlah barang. Setelah ini setelah membuat kelas barang, sini kita kelas pembeli. Nah, di kelas pembeli kita kasih relasi agregasi agar nanti si kelas yang barang bisa ditampilin di kelas pembeli. Kita di sini kasih nama private, nama kelasnya itu kelas barang. Terus kita kasih atribut dari pembelinya, nama pembeli sama alamat. Selanjutnya kita biasa bikin konstruktor otomatis
kita buat juga setter getter otomatis. Nah, selanjutnya kita di sini bikin metode buat menampilkan si data pembelinya. Data pembeli. Nah, kita di sini bakalan manggil metode yang tadi di sini. Ini tampil data di pembeli, biar nanti data si kelas pembeli kita agregasiin lagi sama yang di controller. Kita panggil berarti nama kelasnya barang. Di barang kita ambil metode tampil data, kita kasih keterangan nama barangnya, nama pembeli berarti sama nama sama alamat. Oke, save. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat kelas lagi di PK controller. Kenapa di sini saya beri nama PK controller? Jadi semuanya nanti akan dikontrol di sini. Maksudnya kayak yang kontrol di sini saya kasih nama kelasnya petugas. Jadi kelas barang relasinya ke pembeli, relasi agregasi ke pembeli. Nah, dari si pembeli nanti kita akan relasiin ke kelas petugas. Di kelas petugas kita kasih dulu atribut string nama petugas. Nah, sekarang kita relasiin kelas pembeli, masukin ke petugas. Jadi kita panggil, kita array aja sini, jadi nanti datanya kita array. Kita kasih tambahan atribut integer index sama jumlah. Nah, ini error ini tinggal kita add import, soalnya atribut pembeli ini ngambil dari package model. Selanjutnya kita bikin metode buat baca si pembeli. Nah, kita di sini kasih keterangan nama petugasnya. Petugas. Nah, untuk selanjutnya buat data pembelinya kita kasih array di sini, biar satu petugas, maksudnya satu petugasnya bisa menghandle atau mengisi beberapa pembeli. Setelah integer is dengan 0, i nya kurang dari 9 indeks. Oke. Nah, baru kita di sini kasih panggil kembali array dot. Nah, panggil data pembelinya. Selanjutnya kita kasih metode
buat hapus pembeli. Indeks indeks dikurangi rumusnya 1. Jadi ketika ada indeks atau data yang masuk dikurangi 1, jadi hapus. Ini kasih return. Selanjutnya kita kasih metode public void buat tambah pembelinya. Tambah pembeli, kita pembeli sama dengan kita langsung aja, berarti indeks sama dengan indeks ditambah 1, karena ditambah, jadi tambah pembeli tambah 1. Ini tadi hapus pembeli, kita kurangi 1 rumusnya. Sini baru pembeli indeks sama dengan X. Nah, di sini kita kasih parameter pembeli X. Selanjutnya kita bikin metode satu lagi, metode petugas. Sini kita deklarasiin konstruktor ya, maksudnya nama petugas, kita kasih np. Berarti sini string np aja, string nama petugas, sama kasih integer c. Ini kita kasih np sama dari jumlah sama dengan j. Panggil di sini jumlah. Kasih array lagi, integer i sama dengan 0, i kurang dari pembeli dot length i. Jadi isi jumlah tuh buat ngebatasin datanya mau sampai berapa gitu. Kalau datanya sampai 2 berarti cuma sampai 2 data, selebihnya kalau 3 nanti error atau enggak kebaca. Dengan 0, kita kasih 0 di sini. Selanjutnya indeksnya sama dengan -1. Oke, kita save. Selanjutnya kita bikin satu kelas terakhir, yaitu di package main kita bikin kelas data
data pembeli aja. Oke. Nah, di sini di package main tuh kita buat ngerannya, ngejalaninnya. Untuk ngejalaninnya seperti biasa, teman-teman tinggal ngambil dari pertamanya, kita ngambil dari kelas barang dulu. Barang, kita bikin objek B1 jadi barang 1, new barang. Sininya kita nama barangnya misalnya susu bubuk, jumlah barangnya 2 dus. Nah, ini gini, kenapa error? Karena kita harus ngambil dari package model. Karena kalau di main tuh jadi relasinya komposisi, jadi semua kelas masuk ke package main semua, disatuin di kelas data pembeli. Selanjutnya kita panggil kelas pembeli P1, new pembeli. Nama pembeli misalnya jam asal kuningan. Nah, di sini kita masukkan objek B1. Nah, tinggal add import lagi. Nah, kita lihat di sini masih ada error. Kita lihat di pembeli, coba ya. Konstruktor, oh, jadi ada kebalik ya, maaf teman. Jadi kita ngasih objek barang tuh di depan dulu, B1. Nah, kan ini soalnya di konstruktor pembeli ini barang dulu, terus nama pembeli, baru alamat. Tadi saya ada kekeliruan. Selanjutnya kita panggil kelas petugasnya. Misalnya objeknya petugas, new petugas. Di sini petugas ada nama petugas ya. Nama petugas misalnya Agus. Nah, di sini kita jumlahin, masukin jumlah buat data yang mau dimasukin berapa. Misalnya saya mau masukin di sini batas datanya 10 data aja. Data kita add import. Nah, selanjutnya kita panggil objek petugas. Nah, jadi untuk baca semuanya tuh di sini, di si petugas, di package controller kita tambahkan pembeli. Nah, pembeli kan yang pertama P1 ya. Terus kita juga baca pembelinya, baca datanya. Oke, kita save, kita coba jalanin. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, petugasnya tadi
sesuai yang di sini. Nama petugasnya Agus, pembelinya Idham, alamat Susu Bubuk 2 dus. Nah, kalau kita mau nambah lagi pembelinya, di sini kita tinggal bikin lagi barang, misalnya B2 new barang, misalnya nama barangnya kopi, jumlah barangnya 1 dus. Terus untuk data pembelinya kita bikin lagi P1 pembeli 2. Ini untuk objek terserah teman-teman ya, mau apa aja. Kita panggil objek barangnya berarti B2, namanya Alif misalnya, alamatnya Jakarta. Oke, di satu petugas ya. Misalnya kalau buat petugasnya masih sama kasirnya. Nah, di sini kita tinggal panggil objek petugas sama tambah pembeli. Nah, jadi si P2. Jadi pembeli ini nambah ke sini. Setelah itu kita jalanin lagi, coba. Nah, di sini nambah ada Idham sama si Alif pembelinya. Nah, barangnya juga. Nah, kalau kita akan menghapus datanya, ini kan ada 2 data berarti ya. Di sini kan ada metode hapus pembeli. Tinggal kita panggil objek petugas sama hapus pembeli. Nah, jadi si datanya jadi satu. Yang di bawah, pokoknya data yang di bawahnya atau yang data terakhir pasti bakalan dihapus. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.